Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulullah ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Pemirsa yang saya hormati dan teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, berjumpa lagi dengan saya Rohmansyah di kajian ke-Muhammadiyahan, dan pada kesempatan kali ini kita akan sampaikan tentang kepribadian Muhammadiyah. Oke, tentang kepribadian Muhammadiyah. Oke, pada pembahasan yang tentang kepribadian Muhammadiyah ini kita akan membahas tentang sejarah tentang kepribadian Muhammadiyah ya, kemudian juga kita akan bahas tentang hakikat kepribadian Muhammadiyah, kemudian dasar amal usaha Muhammadiyah, pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Maka kemudian kita akan coba langsung saja kepada sejarah ya. Sejarah tentang kepribadian Muhammadiyah ini, kalau kita lihat ternyata memang sejarah kepribadian Muhammadiyah itu muncul pada masa atau pada periode Kiai Haji atau Kolonel Haji Muhammad Yunus Anis periode 1959 sampai 1962. Artinya bahwa kepribadian Muhammad itu muncul pada masa Kolonel Haji Muhammad Yunus Anis. Nah, jadi ketika itu Muhammadiyah dipimpin oleh Kolonel Haji Muhammad Yunus Anis. Nah, kalau kita lihat di tahunnya, memang tahun ini merupakan bertepatan dengan dekret presiden ya. Kalau kira-kira tanggal 5 Juli 1959 ya. Nah, disinilah kemudian awal mula kemudian munculnya kepribadian Muhammadiyah. Sebetulnya bermula dari Kiai Haji Fakih Usman ya. Ketika itu kemudian dia mengisi pelatihan di Madrasah Muallimin Muhammadiyah Jakarta yang diadakan oleh PP Muhammadiyah pada saat itu. Nah, kemudian dia menjelaskan dan menyampaikan apa sih Muhammadiyah itu. Nah, dengan pertanyaan yang sedikit ini kemudian menimbulkan beberapa diskusi ya, yang kemudian itu dibawa kepada kepada rapat. Nah, di rapat itu dihadiri oleh 3 PWM. Yang pertama adalah PWM dari Jawa Timur. Di sini ada yang bernama Saleh Ibrahim, kemudian PWM dari Jawa Tengah ada yang bernama Darsono, kemudian dari Jawa Barat diwakili oleh Adang Afandi. Nah, dari kemudian diskusi yang kemudian sangat-sangat dimusyawarahkan begitu, kemudian setelah itu kemudian dibawa kepada dirumuskan ya, kemudian dirumuskan dan disempurnakan oleh tim perumus. Di sini ada KR Muhammad Wardan, kemudian ada Muhammad Kiai Profesor Kiai Farid Ma'ruf, kemudian Muhammad Jarnawi Hadi Kusumo, Muhammad Jindar Tamimi, dan kemudian turut membahas pada kepribadian Muhammadiyah ini yaitu Profesor Haji Kasman Singgodimejo SH ya. Kemudian yang turut memperkasai dan termasuk ini yang memunculkan sebuah ide yakni Kiai Fakih Usman. Nah, kemudian setelah disempurnakan oleh tim perumus, kemudian dibawa kepada sidang tanwir menjelang muktamar setengah abad, yaitu muktamar ke-35 di Jakarta. Nah, kemudian setelah mengalami perbaikan masukan-masukan dari sidang tanwir itu kemudian disempurnakan dan kemudian dibawa kepada muktamar ke-35, dan kemudian pada satu akhirnya disahkanlah kepribadian Muhammadiyah ini oleh Kiai Fakih Usman pada tahun 1962. Nah, ini kira-kira sejarahnya seperti itu teman-teman. Jadi tidak mudah ketika kemudian ada suatu masalah atau kemudian merumuskan sesuatu itu melalui proses. Ya, melalui proses ada musyawarah, kemudian dibawa ke tanwir, kemudian dibawa ke muktamar, baru di muktamar hanya diputuskan dan disahkan. Nah, itu pada tahun 1962.
Nah, ini yang menjadi pertanyaan, kenapa kok ini pada waktu itu berarti kan belum disusun ya. Sebelum tahun sekian berarti belum disusun, sebelum tahun 1959 sampai 1962 berarti kan belum ada ya, belum ada kepribadian Muhammadiyah itu. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya kepribadian Muhammadiyah itu adalah hasil dari renungan atau kemudian diskusi yang kemudian itu sebetulnya ada yang sudah dilaksanakan ya oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah sebelumnya begitu ya, sehingga itu kemudian dirumuskan dan kemudian dibukukan supaya kemudian ini menjadi pegangan ya nantinya oleh bagi warga Perserikatan Muhammadiyah. Nah, ini yang kemudian penting kemudian kita untuk melihat itu supaya kita tidak lupa tentang sejarah ya. Nah, setelah itu kemudian kita akan melihat ya, di samping juga tadi sejarahnya, kemudian juga dan disahkan pada tahun 1962. Nah, kemudian kita akan melihat juga kepribadian Muhammadiyah itu apa gitu ya. Kepribadian Muhammadiyah itu merupakan sebuah rumusan yang menggambarkan tentang hakikat Muhammadiyah serta kemudian apa yang kemudian menjadi dasar dan pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah serta sifat-sifat Muhammadiyah yang dimilikinya. Ya. Selanjutnya kemudian ada fungsi kepribadian Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah itu berfungsi sebagai landasan pedoman dan pegangan bagi gerak Muhammadiyah menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenarnya. Nah ini yang menjadi penting bagi kita ketika kemudian kepribadian Muhammadiyah dirumuskan, kemudian disahkan. Nah, ini ya untuk kemudian dijadikan sebagai pegangan ya, sebagai pegangan oleh warga Muhammadiyah khususnya ya, sehingga kemudian dalam segala gerak tingkah lakunya harus sesuai dengan sifat kepribadian Muhammadiyah. Nah, selanjutnya ya di samping itu juga setelah kita mengetahui hakikat fungsi, nah kemudian ini ada muncul pertanyaan tadi dari KJ Fakih Usman ya, apa sih Muhammadiyah itu ya. Di sini Muhammadiyah adalah suatu persyarikatan yang merupakan gerakan Islam. Maksud gerakannya adalah dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang ditujukan kepada dua bidang, yaitu bidang persoarangan, bidang kemasyarakatan. Nah, bidang persoarangan dan bidang kemasyarakatan itu dibagi menjadi dua. Ada kemudian umat ijabah, orang yang sudah beragama Islam atau orang yang sudah berislam. Yang kedua adalah umat dakwah atau umat yang belum masuk Islam. Pada umat yang sudah masuk Islam itu bersifat bimbingan ya, pembaharuan, tajdid ya, untuk kemudian mereka kembali kepada ajaran yang murni, yang Islam yang murni ya. Bagi kemudian orang yang kemudian belum masuk Islam, artinya disebut dengan umat dakwah, itu bersifat ajakan, seruan untuk mereka supaya mereka masuk Islam gitu ya. Nah, ini teman-teman ya, pemirsa yang saya hormati dan teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Nah, ini bahwa di sini menunjukkan bahwa Muhammadiyah itu sebagai gerakan Islam ya, Muhammadiyah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi sampai kemudian pada masa Rasulullah, pada masa KJ Ahmad Dahlan ya, sejak sebelum berdirinya bahkan setelah berdirinya ya Muhammadiyah, itu terus kemudian sampai sekarang tidak berhenti untuk melakukan gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang ditujukan kepada dua bidang perorangan dan bidang kemasyarakatan. Nah, ini yang menjadi pengertian bagi kita supaya kemudian kita tahu bahwa inilah Muhammadiyah ya. Dengan kemudian dakwahnya itu, kemudian Muhammadiyah bisa melakukan ya gerakan-gerakan amal yang kemudian terlembagakan ya menjadi lembaga pendidikan, kesehatan, ya panti asuhan gitu ya, dan lembaga-lembaga yang lainnya yang itu sebetulnya adalah tidak jauh, artinya semuanya itu adalah ditunjukkan sebagai dakwah ya, dakwah dari Muhammadiyah, dakwah bil hal ya, dengan perbuatan Muhammadiyah untuk menunjukkan bahwa Muhammadiyah itu menggerakkan amal yang didasarkan pada dua sumber utama, itu Al-Quran pertama, yang kedua adalah hadis Nabi. Nah, di samping itu juga kita akan melihat bahwa selain itu kemudian di sini ada dasar amal usaha Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah mendasarkan segala
amal usahanya berdasarkan prinsip-prinsip yang kemudian tersimpul dalam Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Nah, Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah itu kemudian di sini apa? Disebutkan hidup manusia berdasarkan tauhid, ibadah, taat kepada Allah, hidup manusia bermasyarakat, mematuhi ajaran-ajaran agama Islam dengan keyakinan bahwa ajaran Islam itu yang kemudian satu-satunya dijadikan landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, kemudian juga di sini menegakkan yang menjunjung agama Islam dalam masyarakat adalah kewajiban ya sebagai ibadah kepada Allah dan ihsan kepada sesama manusia. Sebenarnya di kemarin sudah disebutkan dalam mukadimah itu. Kemudian di sini juga ittiba kepada langkah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga melancarkan amal usahanya, ya, amal dan perjuangannya dengan ketertiban organisasi. Artinya bahwa setiap kemudian gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu tidak lepas dari sumber utama Al-Quran dan hadis ya, terutama kepada ittiba kepada perjuangan Nabiullah Muhammad SAW. Nah itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan dasar amal usaha Muhammadiyah itu tidak lepas dari dari Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, yang di dalamnya sebetulnya itu adalah termaktub doktrin-doktrin agama, landasan-landasan agama baik Quran maupun hadisnya ya, dalam segala amal usahanya tidak lepas dari situ ya, tidak lepas dari nilai-nilai keislaman. Nah, kemudian selain itu juga bahwa pedoman amal usaha Muhammadiyah dan perjuangannya, amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah itu berpedoman kepada kalimat, yakni berpegang teguh akan ajaran Allah dan Rasulnya, bergerak membangun dan segenap bidang dan lapangan dengan menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ciri khas bagi Muhammadiyah bahwa segala gerak amal ya, gerak amalnya yang kemudian terlembagakan itu tidak jauh dari kemudian berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini menjadi kunci keberhasilan Muhammadiyah dalam melakukan gerakan amalnya. Nah, ini terkait dengan bagaimana kemudian mengimplementasikan kepribadian Muhammadiyah, sehingga di sini kemudian menjadi suatu hal yang wajib dimiliki ya, sifat-sifat kepribadian Muhammadiyah oleh warga persyarikatan Muhammadiyah. Nah, kita lihat bahwa di sini ada beberapa poin ya terkait dengan sifat-sifat kepribadian Muhammadiyah. Yang pertama berjuang ya, dan beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Ini ya poin-poin yang seperti ini sebetulnya tidak dilakukan oleh tokoh sentral utama ya, ini Ki Jamal Dahlan sejak kemudian sebelum mendirikan Muhammadiyah 1909, bahkan Muhammad Dahlan kemudian bergabung dengan Budi Utomo, kemudian sampai kemudian mendirikan pendidikan seperti di teras rumahnya. Itu merupakan bagian dari beramal dan berjuang dalam rangka apa? Dalam rangka untuk perdamaian dan kesejahteraan, di mana kemudian amal dalam berjuang itu adalah untuk bagaimana kemudian masyarakat itu bisa pintar, bahkan bisa mengolah amal usahanya dengan baik sehingga kemudian menjadi sejahtera ya. Nah, itu sebetulnya rumusan-rumusan kepribadian Muhammadiyah sebetulnya sudah dilakukan oleh Ki Jamal Dahlan bersama murid-muridnya. Nah, di samping itu juga ada yang kedua, di sini memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Jadi memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah merupakan suatu hal yang penting bagi Muhammadiyah, di mana kemudian Muhammadiyah membangun relasi kerjasama dengan setiap lini ya, setiap bidang, baik itu pendidikan, kesehatan, panti asuhan. Ini adalah dalam rangka kemudian untuk menjalin juga ukhuwah Islamiyah, mencari persaudaraan. Maka di Muhammadiyah kemudian tidak ada rumusnya dalam Muhammadiyah itu kemudian dalam berdakwah amar ma'ruf nahi munkar itu memaksa orang atau dengan kekerasan, tidak ada di dalam rumusnya. Muhammadiyah selalu senantiasa mendasarkan gerakannya pada surat Al-Hujurat ayat 10 itu. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi itu kemudian jadi perdamaian begitu ya, ukhuwah Islamiyah yang ditonjolkan oleh warga persyarikatan Muhammadiyah. Tidak lepas dari situ ya, tidak lepas dari situ. Maka kemudian tidak ada dalam rumusnya bagi Muhammadiyah untuk melakukan tindakan kekerasan ya, baik itu terkait dengan mungkin hukum ya, pelanggaran hukum yang dilakukan oleh
orang gitu, kemudian Muhammadiyah ikut campur di situ, akan tapi tetap Muhammadiyah dengan cara yang lemah lembut ya, menghadirkan Islam yang rahmatan lil alamin gitu. Nah, ini sebetulnya oleh Ahmad Dahlan dilakukan ya dengan penuh dengan penuh keteladanan, kemudian penuh dengan hikmah gitu ya, untuk kemudian mendakwahkan Islam ya dalam rangka kemudian menjalin ukhuwah Islamiyah persaudaraan. Kemudian juga lapang dada, luas pandangan dengan bangun teguh ajaran Islam. Nah, ini yang menjadi ciri khas bagi Muhammadiyah, di mana Muhammadiyah itu orang-orang Muhammadiyah itu memang seperti itu. Jadi seperti itu memang membangun teguh ajaran Islam. Jadi hal yang kemudian tidak ada kemudian dalam Al-Quran dan hadis Nabi itu kemudian tidak diamalkan oleh Muhammadiyah, tidak kemudian dilakukan oleh Muhammadiyah, karena hal itu adalah termasuk perbuatan yang bid'ah ya, perbuatan yang kemudian muhdas, yang mengada-ngada, sehingga kemudian Muhammadiyah tetap berpedoman kepada ajaran Islam yang kemudian di situ ada Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sahih begitu, yang sahih al-maqbulah, diterima gitu ya. Nah, selain itu kemudian kalau misalkan ada sesuatu perkara yang itu kemudian tidak dasar pada Al-Quran Sunnah, kemudian Muhammadiyah meninggalkannya. Nah, jadi berpegang teguh pada ajaran Islam merupakan suatu hal yang sangat penting gitu, terutama dalam nanti mengamalkan ajaran Islam di dalam kehidupan sehari-hari. Ini menjadi ciri khas bagi sifat kepribadian Muhammadiyah. Nah, kemudian juga bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Di sini kemudian menjadi hal yang juga sangat penting sekali kita ketahui bahwa di sini sifat Muhammadiyah itu bersifat keagamaan dalam segala aktivitas apapun gitu, didasarkan pada pada dasar agama, landasan agama yang kemudian juga bernilai ibadah begitu ya. Kemasyarakatan di sini juga bagaimana kemudian Muhammadiyah juga membangun relasi dengan masyarakat, menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat, sehingga kemudian di sini bisa bermanfaat bagi masyarakatnya, tidak hanya kemudian bermanfaat untuk dirinya tapi juga bermanfaat bagi masyarakatnya. Maka tindakan-tindakan sosial yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan termasuk Muhammadiyah itu merupakan suatu hal yang sangat yang membuktikan bahwa di sini kemudian Muhammadiyah memang menjadi menjadi ciri ya bagi sifat kepribadian Muhammadiyah dalam rangka kemudian menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kemudian juga di sini juga Muhammadiyah juga mengindahkan ya segala hukum undang-undang, peraturan serta dasar dan falsafah negara yang sah. Artinya bahwa Muhammadiyah di samping juga berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah, di samping itu juga tetap mengindahkan hukum-hukum yang berlaku di negara Indonesia ini, ya tetap kemudian mengindahkan itu ya selama kemudian hukum-hukum tersebut juga sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang keenam adalah amar ma'ruf nahi mungkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik. Nah, di sinilah kemudian bagaimana kemudian Muhammadiyah itu menjadi ciri khas ya. Mesti kemudian melakukan gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, itu menjadi ciri khas bagi Muhammadiyah dan menjadi contoh teladan yang baik bagi umat yang lainnya begitu. Bagaimana kemudian sambil juga dia mengajak kepada kebaikan, juga kemudian dia lebih dulu kemudian melakukan itu ya. Nah, itu juga termasuk juga mencegah kemungkaran juga di situ. Kemudian bagaimana kemudian setiap warga Muhammadiyah juga menjadi teladan kemudian untuk kemudian tidak melakukan hal yang mungkar gitu. Nah, disinilah kemudian menjadi ciri khas ya bagi Muhammadiyah untuk membangun ya, menegakkan sifat-sifat pribadian Muhammadiyah di dalam ranah keluarga, kemudian masyarakat, kemudian juga negara gitu. Nah, di samping itu juga ada poin yang tidak kalah menariknya adalah aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah ya, dan dengan maksud islah dan kemudian pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. Di sini juga bagaimana kemudian Muhammadiyah juga membangun kerjasama yang baik dengan masyarakat ya, dalam kemudian ini adalah membangun sesuatu yang kemudian itu sesuai dengan ayat Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana Muhammadiyah juga melahirkan konsep musyawarah, mufakat dalam segala aspek kehidupannya. Kemudian juga bagaimana Muhammadiyah ini juga aktif dalam kemudian pembangunan pendidikan ya, kemudian juga kesehatan dan tindakan sosial yang ini seperti misalkan di panti asuhan, itu bagian dari kemudian bagaimana perhatian Muhammadiyah terhadap
masyarakatnya. Kemudian di sini juga kerjasama dengan golongan Islam manapun ya, juga di samping itu juga dalam amal usaha ya, dalam usaha untuk menyiarkan Islam ya, menyiarkan Islam, mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya. Di sini juga Muhammadiyah menjadi suatu kita sama-sama itu Muhammadiyah sama-sama dalam menyebarkan Islam sesuai dengan aturan-aturan yang ada gitu. Nah, tapi kemudian di sini juga tidak boleh kemudian antara golongan satu dengan golongan yang lain memperebutkan umat masing-masing. Ya, masing-masing sudah punya umat sendiri-sendiri. Misalkan Muhammadiyah ini ya jalan dakwahnya seperti ini ya, sama-sama untuk kemudian mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Dawatul ulama juga punya wadah sendiri, punya umat sendiri begitu ya. Nah, ini sama-sama kemudian untuk menyebarkan mengamalkan ajaran Islam. Kemudian yang selanjutnya adalah membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain ya dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kemudian bagaimana kemudian Muhammadiyah ikut ambil bagian dalam hal ini untuk kemudian membantu pemerintah yang mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia begitu. Nah, dalam hal kemudian kenegaraan, misalkan ada sesuatu yang itu mungkin terkait dengan hukum, Muhammadiyah juga ikut ambil bagian di situ ya. Nah, dalam rangka kemudian mengamankan negara Kesatuan Republik Indonesia ya dari luar gitu, pengaruh-pengaruh dari luar. Nah, ini juga Muhammadiyah ikut berkontribusi di sini ada bidang hukumnya, advokasinya ya. Di PP Muhammadiyah itu sudah disediakan sedemikian rupa dalam rangka kemudian membantu pemerintah dalam kemudian membangun masyarakat yang adil dan sejahtera di makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagian dari kontribusi Muhammadiyah ya. Banyak amal usaha yang kemudian dilakukan oleh Muhammadiyah, tindakan-tindakan karikatif seperti misalkan ada virus corona 19, Muhammadiyah ikut kemudian menyumbangkan dengan kemudian memberdayakan ajaran lazismu, lembaga ambil zakat, infak dan sedekah Muhammadiyah. Ini adalah tujuannya untuk kemudian bagaimana kemudian masyarakat menjadi sejahtera, makmur dan kemudian juga tidak kelaparan dan lain-lain gitu ya. Kemudian juga di sini juga bersifat adil ya, bersifat adil serta korektif yaitu ke dalam dan keluar ya dengan bijaksana. Ini juga Muhammadiyah juga seperti itu, artinya adil ke dalam Muhammadiyah sendiri, kemudian juga keluar. Nah, di sini juga menjadi hal yang sangat penting untuk diketahui bahwa sifat-sifat kepribadian Muhammadiyah memang seperti itu, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemudian menjadi ciri khas bagi bagi Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam, menyebarkan Islam, kemudian juga ikut berkontribusi dalam segala aspek kehidupan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, pemirsa yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kepribadian Muhammadiyah itu menjadi suatu hal yang kemudian penting untuk diketahui sehingga kemudian kita bisa mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas segala perhatiannya ya. Jangan lupa ya kita terus belajar dan terus belajar ya, agar kemudian kita mendapatkan ilmu, mendapatkan suatu keberkahan dari ilmu yang kemudian kita peroleh. Dan mudah-mudahan dengan ilmu yang kita peroleh ini kita akan selamat dunianya dan selamat juga akhiratnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.